Kembali lagi kita di garis tangan. Sebelumnya kita sudah melihat ada kandidat pria dan kandidat wanita, Rian dan Sahara yang berjodoh dengan masa lalunya mereka masing-masing. Namun mereka mau saling menerima. Dan sekarang giliran untuk kandidat wanita yang akan saya pilih untuk menemukan jodohnya. Dan yang beruntung terpilih malam hari ini adalah nomor 25. Leona, seorang janda cantik berusia 31 tahun. Memiliki kisah percintaan yang suram di masa lalu. Leona menginginkan sosok pria yang sopan, ganteng, dan dewasa. Bagaimanakah lika-liku fakta masa lalu kisah cinta Leona? Ya, saya sudah bersama dengan Leona di sini. Leona beruntung sekali terpilih malam hari ini. Ya. Leona, tujuan kamu ikut program garis tangan ini apa? Saya pengen mencari pasangan hidup. Pasangan hidup. Ya, Artinya menikah atau pacaran? saya lebih condong ke menikah sih. Condong ke menikah. Iya. Sekarang kamu bisa memilih 3 orang pria. Satu persatu, 3. Aku pilih nomor 15. 15, silakan berdiri. Oke, kelihatan ini yang badannya paling tinggi di sini ya. Kenapa? Kamu suka secara fisik atau feeling aja? Apa ngeliat potongan rambutnya apa-apa? Kalau aku ngelihat dadanya datar gitu. Jadi kalau aku nyender enak banget gitu. Dadanya datar ya. Kursi kali ya disenderin ya. Kursinya udah lama nggak ada Oke. tempat bersandar ya mas. Ya. Oke, 2 lagi. Saya pilih nomor 4. Pilih nomor 4. Nomor 4 semangat sekali. Kaget dia kayak dipilih. Nggak nyangka ya. Oke, kenapa nih? Ganteng. Ganteng. Apa karena topengnya? Ya, buka dulu topengmu baru bisa lihat ya. Oke, yang berikutnya terakhir. Yang terakhir nomor 1. 1. Wah, number 1. Oh ini mah kayaknya mah vitamin C. Kenapa vitamin C? Kayaknya lebih mudah deh. Lebih muda, oke. Oh, jadi cowok lebih muda tuh vitamin C. Vitamin C buat aku. Apa vitamin C itu maksudnya? Ya hiburan aja sih mas. Oh, jadi cuma buat hiburan aja. Maksudnya enggak begitu sih. Kenapa nggak nyewa badut ulang tahun aja kalau buat hiburan? Enggak gitu sih mas. Kalau gimana ya, jadi dia bisa di ini itu gitu maksudnya. Ini itu. Maksudnya ini itu tuh apa? Ya saya... Permainkan, Enggak. Saya tipe... dibolak-balik, dibontang-banting apa dia apa? Enggak, yang sudah saya bahagiain, sudah Buat sukses. temenin kondangan doang? Enggak lah. Apa buat mamer-mameran ke teman punya cowok berondong? Enggak sih. Emang Ini itu tuh aja. apa? Saya belum paham ini itu tuh maksudnya apa? Ya... Pokoknya bisa diatur. Oh, kamu suka cowok yang bisa diatur. Jadi kamu dominan kelihatannya ya. Iya gitu deh, namanya perempuan ya pengen bahagia ya, bener nggak? Oh, jadi cara kamu membuat bahagia adalah mengatur laki-laki. Enggak mengatur dalam sisi apa dulu gitu. Dikekang, dipasung, hah? Diikat. Saya ditaruh akuarium dah. Oh, jadi ya saya udah paham lah kamu seperti apa orang. Gak apa-apa. Oke, ya. Jadi cowok nomor 1 sebentar ini kamu dianggap cowok penghibur ya. Oke. Enggak. Ini juga cuman bercanda aja ya. Oke. Apa yang jatuh tuh? Anting saya jatuh. Anting jatuh nggak apa-apa. Nanti Tuh kan beli lagi. anting jatuh apalagi hati. Oh, luar biasa. Udah jatuh hati. Nah, sama yang nomor berapa kita nggak tahu. Namun, kamu boleh memberi atau mengajukan satu pertanyaan untuk dijawab ketiga-tiganya secara bergantian. Pertanyaan apa yang kamu pikir ini, nanti jawabannya ini kayaknya bisa jadi patokan atau acuan saya nih untuk memilih mereka. Coba pikirkan baik-baik, jangan sampai salah bertanya. Hai boy. Hi boy, I love you so. Ya. Saya mau tanya, jika nanti ada salah satu di antara kalian jadi Iya. jodoh saya, kalau saya larang untuk bergabung dengan geng-gengnya setelah pulang kerja, Oke. siap apa enggak? Wah, emang nih cewek pengekang ya. Jadi pertanyaannya intinya adalah kalau saya bisa simpulkan, kalau nanti berjodoh atau menikah atau pacaran, kalau misalnya saya atau dia melarang kamu untuk bermain dengan teman-teman kamu setelah pulang kerja, oke apa enggak gitu ya? Begitu. Oke, ya udah. Silakan, mau nomor berapa dulu nih? Boleh saya tanya yang pertama paling lama tinggi itu berdiri ya, yang paling tinggi ya? Paling tinggi oke, nomor Nomor 15 yang 15, dadanya buat nyender tadi Ya, ya. yang buat bersandar. Oke, silakan 15.
Halo, kenalin nama saya Andika. Umur 30 tahun. Ya. Sekarang sih tinggal di Bekasi. Bekasi ya. Kalau menyikapi dari pertanyaan tadi dari Mbaknya ya, kalau dibilang nggak boleh kumpul-kumpul lagi sama gengnya gimana ya? Agak susah juga sih ya. Maksudnya, Keberatan kelihatannya ya. Kenapa Mas? ya maksudnya saya udah ada temen dari kecil gitu ya, kita udah sering nongkrong bareng di kafe, main futsal bareng sampai udah gede. Dan yang saya lihat mereka semua itu yang udah nikah pun masih doyan nongkrong gitu, doyan nongkrong gitu di ya. kafe itu sampai sekarang. Dan Jadi saya kayaknya pun masih seneng kayak gitu, masih suka. Dan kamu kelihatannya kalau nanti menikah pun akan tetap nongkrong sama Ya kalau misalkan nanti akhirnya pun nanti kita jadi gitu teman-temannya ya. cewek cowok nih? Ya cowok Mas, cowok, cewek ya, ada juga. ya. Jadi gimana? Jadi kamu nggak setuju ya? Ya saya sih kalau istilahnya kalau buat keluarga sama buat teman ya balance lah. Bisa Kita balance bagi ya? waktu gitu. Balance. Oke. Itu aja sih sifatnya nggak mengekang. Oke. Jadi berikutnya nomor 4 apa nomor 1 nih? Saya nomor 1 dulu deh ya. 1 nih yang katanya bisa diatur-atur ya. Gimana nomor 1? Halo, perkenalkan. Nama saya Randi. Umur saya 25 tahun. Saya tinggal di Pluit. Menyikapi pertanyaan dari kamu, Ya. seandainya aku menikah sama kamu, Iya. aku akan ninggalin teman-teman aku. Us. Karena aku ingin fokus ke kamu. Oke. Nomor 4 silakan. Perkenalkan, nama saya Adri, usia saya 29 tahun, saya tinggal di Tangerang. Oke. Kayaknya saya udah bosan main-main deh. Oke. Main-main itu bukan waktunya sekarang. Mungkin saya akan melepas semua teman-teman saya, hobi saya, semuanya hanya untuk kamu, cantik. Jangan ragu. Raih kesempatanmu. Magnum, mantapkan langkah. Waduh. Hobinya apa Mas kalau boleh Mas? Hobi saya yang pasti bukan memainkan hati wanita ya. Oke. Hobi apa yang mau kamu tinggalkan? Saya suka games, ya suka segala sesuatu yang membuat saya itu lebih terinspirasi. Dan akan kamu tinggalkan semuanya demi wanita yang kamu cintai? Yes, betul. Oke, jadi kamu nggak punya inspirasi lagi nanti dong? Dialah inspirasi saya sekarang. Wah, luar biasa. Oke, jawabannya semua ganas-ganas nih ya. Namun, ini menantang semua dan kayaknya ketiga-tiganya ini mampu membuat Liona ini kagum sama ketiga-tiga. Cuman sayang sekali, sayang 1000 sayang. Hanya 2 saja yang harus kamu pilih, yang bisa kamu pilih tepatnya. Silakan, nomor berapa? Yang paling menarik tadi di antara Paling menarik ya? 3 orang nih jawabannya yang mana? Yang tepatnya saya yang satu hati aja ya. Maksudnya yang nggak bisa yang kemauan saya itu yang tadi saya pertanyakan, yang jawabannya itu menentang. Yang mana? Ya saya pilih nomor 4. Adri, seorang pria romantis berusia 30 tahun, menginginkan seorang wanita untuk bisa dimiliki dan supel. Adri memiliki kisah asmara yang baik, namun merasa dirinya kurang beruntung. Apakah fakta cinta Adri sejalan dengan takdirnya di garis tangan? Dan nomor 1. Nomor 4 dan nomor 1. Randi, seorang pria berusia 26 tahun, sering disakiti wanita dan pernah mencoba korban cinta oleh mantan pacarnya. Randi menginginkan sosok wanita yang cantik dan jujur mencintainya. Garis takdir seperti apakah yang akan diungkap di garis tangan? Oke, dan sekarang silakan kamu ceritakan masa lalu kamu, suka duka kamu, apapun yang perlu diketahui oleh orang ini karena bisa jadi nanti salah satunya akan berjodoh sama kamu. Nah, alangkah lebih baiknya saat kita memulai suatu hubungan, kita saling tahu dulu sisi kelam masing-masing, jadi nggak ada masalah di kemudian hari. Begitu bener ya? Benar. Gitu ya? Setuju ya? Oke, silakan Liona, ceritakan. Saya memiliki masa lalu yang maksudnya happy lah gitu, maksudnya nggak begitu ribet sih. Ya. Penyayang juga, setia pasti gitu kan. Ya makanya cari yang setia. Happy-nya gimana? Ya tidak ada masalah kalau. Yakin tidak ada masalah? Tidak ada yang ditutup-tutupi? Yakin. Kerjanya apa boleh tahu?
Saya seorang singer, penyanyi. Jadi nggak happy aja, nggak punya masalah ya? Hmm. Yakin? Kita panggil aja seorang expert kita, Arbi. Ya, Arbi. Ini ada wanita yang happy-happy aja katanya. Ya, energinya seperti apa nih? Ketika bersalaman ada energinya hangat. Hangat tuh bagus, apa positif apa negatif nih? Banyak hal negatif sebenarnya. Negatifnya, Ada hal artinya yang dia berbohong nih ya. Oke, silakan Arbi melakukan metode apa nih? Sekarang yang saya lakukan memakai pendulum. Pendulum? Saya bawa pendulum. Jadi pendulum ini bisa mengikuti apa yang dirasakan dalam hati. Oke, karena hati tidak bisa berbohong. Oke, silakan. Boleh minta kertas? Kertas, silakan kertas. Oke. Nah, jadi kertas ini sudah dituliskan ketika pendulum tersebut naik turun. Oke, berarti dia iya. Berarti maksudnya nanyanya iya atau tidak Iya. sementara. Oke. Oke, nanti sampai saya nanti relaksasi. Oke. Oke, ketika tidak, berarti dia kiri kanan gerakannya. Ya. Seperti itu. Oke, yang dilakukan namanya siapa tadi? Liona. Liona. Jadi Liona cuman gini aja nih. Pegangnya seperti ini. Coba. Di tengah ya. Bisa ditahan seperti ini? Boleh ditahan? Nah, kayak gitu. Oke, fokus dulu ke pendulumnya. Kita coba dulu. Oke, tarik nafas lewat hidung, santai. Relax. Oke. Saya tanya dulu coba ya. Kalau misalnya naik turun, berarti jawaban kamu iya. Kamu kesini cari jodoh? Tahan. Oke, gerakannya. Oke, naik turun. Boleh? Lanjut. Masih bisa ditahan? Oke. Dalam hati katakan berhenti. Stop dulu. Oke. Boleh tanya sesuatu? Apakah benar kamu tidak memiliki masa lalu yang kelam? Tidak benar. Artinya dia tidak jujur tadi ya. Iya. Berarti dia punya masa lalu yang kelam. Yang dia menutupi itu dengan Iya. kebahagiaan seolah-olah ya. Kamu benar mau cari jodoh buat menikah? Itu apa? Tidak ya? Iya, Oh benar ya, benar. betul. Naik turun. Naik turun benar ya, oke. Oke, berhentiin dulu. Katakan dalam hati berhenti. Kamu punya masa lalu yang kelam dengan pria? Iya. Iya, oke. Oke, masih trauma dengan masa lalu kamu tersebut? Ini makin kenceng kenapa nih? Berarti traumanya besar. Oke. Ada banyak masalah. Oke, mungkin bisa lakukan relaksasi? Oke, boleh. Udah cukup? Oke. Oke. Boleh minta kursi sama Kursi? lilin dan air. Lilin dan air, kursi lilin dan air. Sementara ini saya kasih dulu. Iya, silakan duduk di situ Boleh, duduk biar di situ. kelihatan semua masalahnya. Ya, biar lebih jelas. Oke, saya gunakan media air dulu untuk mensinkronkan energi antara saya dengan kandidat. Boleh diminta. Energi yang Arbi rasakan apa nih Arbi? Lebih apa? Lebih ke trauma, rasa trauma yang di masa lalu. Rasa trauma ya? Yang besar di masa lalu. Iya. Karena pada awalnya tadi kan dengar itu Iya, bahagia, menutupi kekurangan. Sebenarnya ada di balik menutupi kekurangan ada sesuatu hal yang disembunyikan. Iya. Oke. Oke, fokus ke lilin sebelah kiri. Digeser dulu. Oke.
sambil fokus ke lilin. Sekarang saya hitung 1 sampai 5. Step hitungan, bayangkan dan rasakan bahwa cahaya lilin tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Oke, 1, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 2, semakin nyaman, semakin rileks. Apapun yang Anda rasakan di masa lalu bisa dikatakan dalam hari ini dan seterusnya. Biarkan diri Anda menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Katakan dalam hati Anda, biarkan saya mengungkapkan apa yang ada dalam hati, dan biarkan itu menjadi diri Anda lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Lebih jujur dari sebelumnya. Melindah dapat sini. Oke. Pertanyaan saya, Leona. Kamu datang ke sini, ada nggak tujuannya atau hubungannya dengan masa lalu kamu sebetulnya? Ada. Ada? Oke. Apa? Tujuan saya memang mencari pasangan hidup Oke. yang jauh lebih baik. Sebelumnya ada kejadian apa? Sebelumnya saya Oke. Saya kasih waktu kamu untuk menghela nafas, untuk mempersiapkan diri kamu. Kenapa kamu tiba-tiba menangis? Jadi aku tuh udah 3 kali nikah. 3 kali nikah? Oke, umur kamu berapa sekarang? 31. 31, 3 kali menikah, oke. Ya, aku dikaruniai 4 orang anak. 4 orang anak dari 3 lelaki yang berbeda? Yes. Suami pertama KDRT. Kedua poligami. Poligami berarti Perasaan dia rumah tangga sama kamu mau 5 tahun. Aku gak pernah hianatin kamu loh. Aku selalu setia, kamu mau pulang, mau enggak. Aku mengetahui kamu selingkuh. Bahkan di tempat tidurku sendiri, aku nemuin barang bukti. Ada tisu basah juga. Kalau normal, logika. Dia tuh orang lain gak mungkin ada di kasur aku, di tempat tidur aku itu bajunya. Cuciannya, sedangkan baju mantan aku ada di tempat cucian yang benar. kamu yakin apa yang terjadi sama diri kamu ini bukan akibat dari perbuatan kamu di masa lalu? Aku gak pernah nyakitin siapapun. Bahkan kebaikan aku selalu dianggap bodoh sama orang lain. Aku manut sama orang lain malah ditunjuk-tunjukin. Oke. Kalau begitu, kita panggilkan sahabat saya lagi, seorang indigo. Inilah dia, Rudy Ruan. Silakan Rudy. Ini ada Leona.
Ada sesuatu seperti energi kegelapan di dalam tubuhnya. Energi kegelapan. Kamu pernah pakai susuk? Dulu pas aku banyak disakitin ya, terutama untuk mengetahui. Pernah tapi? Ya aku pernah ada yang ngajak gitu, aku dipasang sepasang keris di belakang. Itu untuk suami aja sih, maksudnya untuk Suami keberapa? yang kedua. Kamu dalam bahaya sebenarnya. Kamu melanggar suatu perjanjian gaib. Oh ya? Ya. Seperti apa Rudi? Setelah dia memakai susuk itu, dia harus menjalankan ritual. Sekarang dia tidak melakukan itu lagi. Dan ada sosok makhluk gaib berbentuk nenek. Nenek? Ya, bentuk nenek dan bentuk satu lagi seperti sepotong kepala. Potong kepala? Ya, makhluk gaib itu cuma kepala manusia aja. Makhluk gaib berbentuk nenek. Nenek? Ya, bentuk nenek dan bentuk satu lagi seperti sepotong kepala. Potong kepala? Ya, makhluk gaib itu cuma kepala manusia aja. Itu selalu mengikuti dia karena dia tidak menjalankan ritual itu. Oke. Makhluk itu tersinggung dan mengincar dia sampai mati. Aku pernah didatengin nenek-nenek, tapi itu bukan mimpi. Maksudnya suara hujan masih kedengeran sih di luar. Kayak tidur nggak tidur. Ada nenek-nenek narik kaki aku, dan dia bilang, kamu lupain aku. Kalau yang kepala ini, Ada kepala juga? ada kepala tapi rambutnya banyak banget. Aku tarik rambutnya dia kayak apa ya? Kayak pohon tanaman di depan itu kan. Bonsai. Oh, bonsai ya gitu ya. Gede banget pokoknya. Ditarik rambut, tarik rambut, tapi dia pengen gigit paha aku. Dan aku langsung bangun. Mimpi kah? Mimpi. Mimpi gak mimpi sih, maksudnya baru masih pegang handphone gitu. Kayak gimana sih, kayak diliatin aja gitu. Terus aku juga sering kayak apa ya? Kalau orang mau niat jahat sama aku tuh kayak ada yang ngasih tahu gitu. Ada yang bisikin syahadat di telinga sama kanan aku ya. Suara kakek-kakek agem banget. Jadi aku dulu itu kayak bertentangan gitu. Jadi aku pengen sembuh kan. Aku nyari orang bisa buang semua ini gitu. Apa yang harus kamu lakukan tadinya? Aku harus pergi ke tempat orang itu, ke suatu ada hulu sungai di situ ya. Terus? Kayak sumber sungai gitu di belakang. Pokoknya jauh dari rumah dia tuh jauh, kayak hutan gitu. Terus dia siapin rujak gitu. Terus? Tapi aku pikir itu kan udah aku tinggal kan. Iya. Jadi aku lebih religius dari situ gitu. Aku lupain. Ya, kamu di sungai itu mandi atau apa? Mandi? Berendam? Enggak, mandi. Nggak pakai baju, mandi di sungai gitu? Pakai kayak kain. Sendirian apa sama orang? Ada di situ. Ada orang pinternya? Kuncinya, iya. Oke. Di situ, terus dari situ aku udah maksudnya udah nggak lama sih. Itu cuma nyoba-nyoba tadinya kan. Saya pikir udahlah capek juga gitu kan. Oke, Rudi apa? Jadi ini gimana maksudnya? Tadi Rudi sempat bilang dia melupakan ritualnya. Maksudnya apa? Iya, dia tidak menjalankan lagi dan itu tentu Akibat? saja akibatnya dia di teror sampai mati. Oh ya? Ya, Ini supaya sembuh gimana nih? supaya sembuh dia harus menyelesaikan perjanjian itu, dia harus datangi kuncen yang bersangkutan. Iya. Paranormal itu jadi gimana caranya membatalkan perjanjian itu atau dia diruqyah. Tapi kalau diruqyah kemungkinan makhluk itu juga akan kembali lagi. Kemungkinan. Karena ya namanya makhluk halus itu tidak pernah ingkar janji. Oke. Kalau dia mendatangi kuncinya itu tapi kuncinya misalnya udah meninggal gitu. Nah, itu yang jadi
Itu yang jadi masalah terbesarnya. Dia harus benar-benar menemukan seseorang yang bisa menetralisir, yang bisa mengusir makhluk tersebut. Ya. Makhluknya datang tiap kapan, Rudy? Itu tidak tentu, ya. Tergantung si makhluk itu maunya kapan. Terakhir kamu didatengin kapan? Pas aku pindah keluar rumah itu, pas mantan aku turun talak, dia lagi kerja, aku keluar rumah dong. Keluar rumah, aku cari rumah itu, ya kontrakan gitu, di kontrakan itu. Udah 3 bulan lebih. Oh jadi baru-baru berapa Yang bulan kepala ini? ini yang baru ini, yang kalau nenek-nenek ini udah 3 tahun yang lalu. Oke, Arbi, energi apa yang Arbi rasakan? Energinya tadi sudah dirasakan sama Rudy. Itu tapi ada energi yang lebih dominan dibandingkan ini. Ini lebih ke berhubungan dengan sebuah kehidupan. Beberapa unsur yang bermain. Tapi bukan di kandidat wanita, tapi di kandidat pria. Banyak unsur, ada tanah, api. Coba Rudy bisa cek energinya coba di antara dua ini. Saya ngerasain sih sebelah ujung nih. Ya, semacam jimat, tapi bukan jimat untuk wibawa atau bukan wibawa, semacam apa ya? Oke. Adri Orang ini. atau Randi? Adri. Bohong. Kamu punya sesuatu? Kamu bawa sesuatu? Bohong! Kenapa kamu marah? Saat ini ada 2 yang tidak bisa kamu bohongi, Hati dan Rudy. Dia bawa sesuatu, Bohong. berwarna... Dia bohong, dia bohong! Oke. Kenapa kamu marah dan kamu terengas? Saya nggak suka kalau saya di apalah namanya terawang-terawang seperti ini. Saya nggak bisa nerawang ya. Tapi saya bisa ngerasain Dia energi. tidak merawang, dia merasakan. Energi itu besar. Energi itu berhubungan dengan Saya kehidupan. baik-baik aja, saya bilang. Saya baik-baik aja. Iya. Itu energinya lebih besar. Kamu cabut! Kamu nggak ngaku? Hah? Keluarin. Keluarin! Keluarin apa? Tuh, di badan kamu ada bawa sesuatu. mungkin bisa minta bantuan. Maju kamu, maju sini. Periksa. Bantuan seseorang mungkin. Maju. Kamu kalau ngerasa nggak bersalah, maju aja. Ya kenapa mundur? Kau Jangan bawa sesuatu, marah-marah, kan? di sini santai, tenang. Saya nggak bawa apa. Oke. Jadi kan mau cari jodoh, saling terbuka. Tadi kita lihat Liona juga udah mengungkapkan masa lalunya. Tadi awalnya kamu romantis, manggil cantik. Saya nggak bawa apa-apa maksudnya. Tuh di saku tuh. Coba itu di saku ada apa? Keluarin. Ya udah, kalau emang bukan sesuatu di saku kamu keluarin aja. Kalau emang bukan Keluarin sesuatu. aja. Tuh handphone atau kunci atau apa? Saya nggak bisa lihat. Cuman pengen ditunjukin aja sih. Coba tunjukin. Kamu bawa apa ke sini? Ngapain bawa kayak gitu? Korek, masker, Bukan, ada lagi. Saya nggak bawa apa-apa, saya bilang. kunci mobil. Ada lagi. Kalau Sebelah sudah kiri. periksa kan? Sebelah kiri. Saya nggak periksa, saya dari tadi diam di sini. Coba sebelah kiri. Ada lagi. Keluarkan. Kamu mau Ya, dipaksa? kalau bukan nggak ada masalah, bukan apa-apa, keluarin aja. Sepertinya dia melakukan sesuatu yang melanggar acara ini. Melanggar apa? Saya melanggar apa? Saya ikutin aturan dari awal. Saya melanggar apa? Keluarkan coba. Mas Uya ini nggak benar, Mas Uya. Iya, makanya jangan marah. Kamu nggak usah marah-marah. Saya bilang tadi keluarin pelan-pelan. Tenang, Saya nggak santai, maksa. santai. Kan minta baik-baik dari tadi. Kalau marah berarti kamu salah. Nggak menyalahkan kamu nggak? Saya Kamu mau nggak bilang dipaksa kamu. secara sadar atau nggak sadar? Coba apa itu? Itu yang menonjol di kantong kamu, saya lihat. Keluarin. Kamu kurang ajar ya. Berani sini, berani. Keluarin. Apa itu? Apa tuh, Rudy? Saya nggak bisa ngecek. Rudy bisa cek. Sini. Nih, punya kamu. Bawa-bawa apa itu?
perjanjian gaib.